Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat quick responsar Afiknam Jagat Samagra. Kali ini saya akan menyampaikan tugas agenda 3 hari ke-8 tugas asinkronus learning journal tanggal 26 Agustus 2022 dengan pengampu materi Bapak Chandra Kasih Eskom MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arnes Dwi Pamungkas, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 tahun 2022, angkatan 9, formasi penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berikut adalah angkatan 9 kelompok 3, peserta CPNS. Selanjutnya adalah pembahasan terkait manajemen ASN. Manajemen ASN itu untuk mengelola ASN dan dapat menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN terbagi menjadi 2, yaitu ada PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini kita juga akan membahas terkait peran ASN. Fungsi ASN sendiri itu sebagai apa? Yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, selain itu, PNS juga memiliki hak sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Haknya berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua, serta cuti. Nah, selain itu juga membahas terkait P3K, hak-haknya apa saja. Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada hak dari P3K adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Nah, selain itu, kewajiban dari ASN itu sendiri apa? Yang pertama adalah kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445, dan setia pada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelasnya seperti itu. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jelas sekali soalnya PNS itu salah satu sebagai iklan dari aparatur negara. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkannya rahasia jabatan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita ASN di Republik Indonesia. Nah, kode etik aparatur sipil negara itu apa saja? Yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
Ini seperti pada nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkannya bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Jelas tidak boleh itu. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyajikan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan dalam melaksanakan tugas. Jelas agar tugasnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini juga kita dijelaskan terkait sistem merit. Ini terdapat pada pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum sistem merit itu. Nah, sistem merit itu sendiri apa? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadinya ini sistem yang lebih adil. Jadi manfaat dari sistem merit sendiri itu bagi organisasi itu apa? Yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, mendapat mengarahkan SDM untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misi tersebut. Dan bagi pegawai sendiri, ya ASN maupun P3K itu sendiri apa? Sistem merit ini. Sistem merit ini menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jadinya semuanya sama, berkompetisi untuk mendapatkan prestasi. Nah, jaminan dari sistem merit sendiri itu apa? Dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Pertama itu ada jaminan pangkat dan jabatan. Itu ada jenjang karir, itu pengembangan jenjang karir lebih bagus dan mutasi pegawai lebih tertata. Dan penilaian kinerja pegawai sendiri lebih terukur. Selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam ini terdapat penyusunan dan penentuan kebutuhan ASN. Itu pengadaan ASN bagaimana, terus pangkat dan jabatan ASN itu seperti apa, pengembangan karir dan pola karirnya ASN, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin dan perlindungan. Sekian, terima kasih tugas dari Learning Journal saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semangat pagi, salam semangat, quick responsar, Afiknam Jagat Samagra.